Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kisah Warganet. Di sini saya akan melanjutkan cerita bagian part 3, Teluh Pengasihan. Keesokan harinya, di sudut kampus, sengaja kami mencari tempat yang nyaman sekaligus agak tertutup untuk melanjutkan cerita. Mas, kemarin sampai apa ya? Sampai kamu dicekik oleh ibumu sendiri. Oh iya, terus gimana lanjutannya? Baik, aku sambung. Ratih, kamu takut sama ibumu sendiri. Pandanganku mulai kabur. Kemudian, ibuku berteriak begitu kencang. Dia melepaskan cekikannya. Aku melihat Pak Kosim tepat berada di belakang ibuku. Pak Kosim menekan tulang ekor ibuku. Secara perlahan, Pak Kosim menarik tangannya dari tulang ekor ibuku sampai ke kepala belakang. Sudah pergi sana, ujar Pak Kosim. Seketika ibu muntah-muntah kering dan tersadar. Bu, ini minum airnya lagi. Aku yang masih lemas akibat cekikan tadi inisiatif mengambilkan air. Lehermu kenapa, Nduk? Kok merah? Ibuku bertanya. Oh, ndak apa-apa. Ibuku benar-benar melakukannya dalam ketidaksadaran. Lalu seseorang berteriak. Tapi dari mana arah suara itu? Di lantai atas atau dari luar? Aku hampir lupa kemana ayahku pergi. Bukankah tadi ayahku juga sedang kerasukan dan ngamuk-ngamuk? Di mana sekarang? Pak, ayahku tadi di sini, tapi sekarang ndak ada. Aku cerita pada Pak Kosim. Ayahmu kerasukan juga? Iya, Pak. Tadi ayahku ngamuk-ngamuk. Mari kita cari. Ternyata yang berteriak Umar dari lantai atas. Bapak, ketemu. Bulnya ada di sini. Umar berteriak dari lantai atas. Aku dan Pak Kosim yang hendak mencari ayahku lantas mengurungkan niat. Kami segera berlari ke lantai atas. Disusul dari luar Mas Hanif dan Mas Budi ikut berlari ke lantai atas. Aku penasaran apa yang dimaksud bulsir itu. Sesampainya di atas, Umar menunjukkan sesuatu. Di sini tempatnya, Pak. Tadi Mas Cahya yang menemukan. Sembari jari telunjuknya menunjuk. Jujur aku tak melihat sesuatu selain pojokan tembok. Tapi itu pandanganku. Mungkin dalam pandangan Umar dan lainnya tak seperti pandanganku. Aku semakin penasaran. Apakah batu kuburan itu ada di sini? Aku ingin sekali melihat wujud benda yang telah merubah keadaan rumahku jadi mengerikan. Baiklah, biar Bapak saja yang menangani. Kalian bersolawat saja untuk menetralkan energi di sini. Pak Kosim memberi arahan. Iya, Pak. Umar dan lainnya menjawab. Sembari berganti posisi antara Umar dan ayahnya. Tunggu, tapi ini buhul yang lain. Pengaruhnya memang tidak terlalu besar dibanding buhul batu kuburan itu. Pak Kosim memberitahu. Ya Tuhan, apakah ini artinya bulsirnya itu tak cuma satu? Aku tak habis pikir, apa sebenarnya yang orang itu maui? Pak, bisakah ini dihancurkan? Atau apa istilahnya? Tanyaku kepada Pak Kosim. Insya Allah, tiada yang tak mungkin selagi kita percaya pada pertolongan Allah. Pak Kosim terdengar membaca sebuah ayat. Suasana di lantai 2 terasa amat panas. Padahal satu kipas angin di dekat kami menyala. Alhamdulillah, bulsir di sini sudah bisa ditangani. Tinggal mencari wujud fisiknya saja. Pak Kosim menyeru. Sepertinya ada di guci itu, Pak, kata Umar, sembari menunjuk sebuah tong guci. Coba dicek, benar ndak ada di situ? Umar pun melangkah ke guci tersebut dan memasukkan tangannya. Benar saja, Umar menemukan benda mencurigakan dari dalamnya.
Apa itu, Mar? Aku penasaran. Ini semacam kayu yang diikat beberapa tali. Sembari menunjukkannya. Ya sudah, bawa dulu benda itu ke bawah. Kita cari bulsir lainnya. Pak Kosim bergegas. Pak, gimana sama ayahku? Aku masih khawatir kemana ayahku pergi. Coba kita cari di dapur, ajak Pak Kosim. Ayo Pak, cepat. Aku takut ayah melakukan hal gila. Benar saja, ayahku memang ada di dapur. Yang dilakukannya benar-benar membuat aku takut. Ayahku memecahkan piring, mangkok, dan semua bahan kaca lainnya. Kemudian dia berguling-guling di atas pecahan itu. Astagfirullah, ayah. Aku bercucuran air mata. Aneh, tubuh ayahku sama sekali tak tergores oleh serpihan kaca-kaca itu. Mas Cahya, Mas Hanif, Mas Budi, tolong tahan badan Pak Suko. Hati-hati sama kacanya, perintah Pak Kosim. Ayahku bukannya tenang, dia malah makin berontak. Ada apa? Apa kamu? Apa kamu berani sama saya? Teriak ayahku. Kini posisinya sudah berdiri tegak. Siapa kamu? Tanya Pak Kosim. Mau apa kamu tanya-tanya? Jawab ayahku. Ya jelas mau dapat jawaban. Siapa kamu? Aku buta. Kamu diutus siapa? Atau datang sendiri? Kamu diutus siapa? Atau datang sendiri? Tidak usah tahu. Aku mau tahu. Ayahku tertawa terbahak-bahak. Kenapa malah tertawa? Ada yang lucu? Kamu yang lucu. Apanya yang lucu? Semua perbuatanmu lucu. Pontang-panting kesana kemari, nyari batu kuburan, tidak ketemu juga. Dasar bodoh. Aku bodoh, tapi menungso. Kowe pinter dedemit. Masih mendingan aku lah. Kamu mau mencoba bertarung denganku? Sabar. Kamu memang penakut. Aku penakut sama Allah, tapi sama kamu tak ada takut-takutnya. Siapa itu? Jangan kamu sebut nama itu. Pusing kepalaku. Waduh, tadi nantang ribut. Baru segitu saja sudah pusing. Kamu itu sakti apa enggak? Pak Kosim nampak mengintimidasi. Ayo coba bertarung denganku. Siapa yang menang, dia yang sakti. Ayo taladeni. Tapi kalau kalah, jangan nangis ya. Pak Kosim nampak terkekeh, mengejek jin di dalam diri ayahku. Ayo, aku gak takut. Ayah atau jin itu nampak makin garang. Ya sudah, ayo, keluarkan kesaktianmu. Kamu punya ajian apa? Tantang Pak Kosim. Jin yang di dalam raga ayahku berontak seketika ditantang Pak Kosim. Ia melakukan gerakan-gerakan kemudian mengarahkan tangannya ke arah Pak Kosim. Tapi Pak Kosim tak bergeming. Ia malah tersenyum. Kemudian Pak Kosim mengarahkan telunjuknya ke arah ayahku. Panas, apa ini? Itu kalimat-kalimat dari Allah. Silahkan lawan kalau bisa. Sembari mendekati ayahku yang nampak mundur beberapa langkah, Umar dan yang lainnya inisiatif membersihkan pecahan gelas, piring yang berserakan. Tak butuh waktu lama, Pak Kosim menyadarkan ayahku. Mari kita ke bawah lagi. Sepertinya sekarang saya tahu di mana bul batu kuburan itu berada, ajak Pak Kosim. Umar dan aku memapah ayahku. Di bawah nampak ibuku tengah duduk di sofa. Wajahnya terlihat lumayan segar setelah tadi begitu pucat. Lalu di mana sebenarnya bulsirnya itu berada, selain dari kayu yang diikat tadi? Pak Kosim keluar diikuti Umar dan mas-mas lainnya. Di dalam lantai inilah bulsir itu ditanam. Pak Kosim menunjukkan lantai keramik, tepat di luar pintu masuk. Apa perlu dibongkar, Pak? Tanya ayahku. Harus. Tanpa berpikir panjang, ayahku mengambil linggis.
sekop, dan alat tukang lainnya. Dibantu oleh Mas Budi, Mas Hanif, dan Mas Cahya, ayah berhasil membongkar keramik dan menggali kurang lebih 30 cm. Disitulah ditemukan kain putih yang sudah pudar warnanya, diikat tali berwarna merah, yang konon di dalamnya terdapat batu kuburan. Mas Hanif mengambil benda itu dan diserahkan ke Pak Kosim. "Tolong, taruh benda itu di sini." Setelah benda itu ditaruh, Pak Kosim nampak tertegun lumayan lama untuk membaca doa. Selesai berdoa, Pak Kosim sedikit mengucurkan air kembang setaman tadi ke benda itu. Lalu Pak Kosim membukanya. Benar saja, di situ ada sebuah batu yang cuma sebesar kelereng, tapi hampir bulat sempurna. Nampak ada tulisan dan semacam simbol. Entah apa maknanya. Tulisan dan simbolan ini bisa disebut raja. Dek Ratih. Raja, Pak, aku tak paham. Iya, tulisan yang memiliki daya magis. Raja itu ada yang dibolehkan, ada juga yang dilarang. Dan raja yang di batu ini yang diharamkan. Begitulah Pak Kosim menjelaskan. Meskipun aku tak paham juga. Yang paling penting, rumah kami kembali aman. "Apa semuanya sudah selesai sampai di sini, Pak?" tanyaku. "Belum, masih ada 2 proses lagi, yaitu menghancurkan bul sihir, baik fisik maupun batin, dan mengusir dedemit yang terlanjur betah di rumahmu. Tapi mudah-mudahan setelah pucernya diambil, mereka jadi tak betah lagi di sini." "Amin," aku bergumam. "Oh iya Mar, aku hampir lupa. Soal benda yang bersarang di pot itu gimana?" Aku mengingatkan Umar. "Ayo kita periksa." Dan ternyata setelah diperiksa, memang ada keris kecil di masing-masing pot itu. Umar pun mengambilnya. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk menyimpan 3 keris kecil itu. Katanya buat koleksi. Pak Kosim tak keberatan asal keris itu dinetralisir terlebih dahulu. Tapi ingat, jadikan keris itu sebagai pengingat sejarah saja. Jangan dianggap memiliki kekuatan atau tua, apalagi disembah. "Siap, Pak." Setelah kain putih yang disiram air kembang kering, Pak Kosim membakarnya bebarengan dengan sebatang kayu yang dililit tali, dan batu kuburan dibelah memakai palu. "Baiklah, sekarang tinggal langkah terakhir, mengusir semua jin di rumahmu. Caranya, Pak?" Aku bertanya. "Biar saya bersama yang lainnya yang menangani. Kamu, ayahmu, dan ibumu berdoa dalam hati." Singkat cerita, semua proses sudah dilaksanakan. Azan zuhur berkumandang. Kami melakukan sholat berjamaah di ruang tamu. Di pojokan kampus, Ratih, "Apa ceritanya selesai sampai di sini?" Ternyata tidak. Ini baru permulaan. Masih cukup jauh untuk tamat. Aku, "Kelanjutannya gimana?" Ratih, "Iya, rumahku aman, tapi gak buat Kak Rama dan Kak Deni, termasuk juga aku. Teror baru dimulai untuk sekedar mengarahkan pembaca. Kata lain dari teluh pengasihan itu, santet pelet. Pelet di sini ilmu pemikat lawan jenis. Semenjak Pak Kosim dan lainnya membereskan rumah kami dari gangguan jin jahat, kini hidup kami sudah merasa tenang kembali. Ya setidaknya untuk beberapa pekan, karena selanjutnya teror semakin menjadi. "Halo Dek," Kak Rama menelponku. "Halo Mbak, ada apa? Tumben telepon, biasanya cuma chat doang." "Dek, aku mau cerita." "Cerita apa Mbak?" 3 malam ini aku mimpi aneh." "Aneh gimana Mbak?" "Aku mimpi di dalam mimpi itu, aku dibawa oleh seseorang dengan pakaian serba hitam ke suatu tempat, entah di mana. Di kanan kiri itu pohon-pohon besar menjulang, tapi pandanganku agak kabur sebab asap tipis menyelimuti sekitarku. Aku didudukan di suatu kursi kayu. Di depanku air terjun. Aku merasa begitu tenang.
Di sisi lain, aku juga merasa takut. Lalu seseorang muncul membelai rambutku. Aku bukan menghindar, malah seolah menikmati setiap sentuhannya. "Setiap malam Mbak mimpi kayak gitu?" tanyaku kaget. "Iya, cuma yang beda." "Iya, cuma yang beda. Di malam pertama mimpi, seseorang itu cuma mengelus-elus rambutku. Malam kedua, memijat halus pundak. Malam ketiga, kami berpelukan, seolah tengah melepas rindu yang begitu dalamnya. Mbak coba deh, setiap mau tidur itu wudhu dulu, sholat dulu." "Loh, kenapa? Wong itu cuma mimpi kok." "Iya, kalau cuma mimpi. Kalau itu isyarat buruk gimana?" "Santai deh, ojo parno. Ya aku cuma ngingetin, kalau ada apa-apa juga, kan Mbak sendiri yang repot." Sampai di sini aku juga berpikiran mungkin itu sekedar mimpi lewat saja. Buat apa juga hidup dalam pikiran negatif terus-menerus. Tapi Kak Rama telepon lagi, masih dengan pembicaraan seputar mimpi, yang semakin aku nilai mimpi itu janggal dan tak biasa. "Dek, aku sepertinya kenal loh sama cowok di mimpiku itu. Tapi pas aku bangun, buat nginget-nginget wajahnya itu susah sekali," terang Kak Rahma. "Sebaiknya Bang ikutin saranku deh. Aku malah jadi pengen ketemu langsung, jangan lewat mimpi." Waktu berlalu. Suatu hari kami mendapatkan kabar yang amat sangat membuat malu sekaligus terpukul. Kak Rama pulang ke rumah dan mengabarkan ia hamil 2 atau 3 bulan. Tepatnya aku tak tahu. Ayah ibu jelas marah. Apa hendak dikata, kemarahan, kegalauan, dan rasa malu oleh cibiran tetangga tak bisa menyelesaikan permasalahan genting ini. Akhirnya, "Ya Bu, biar aku yang coba bicara sama Kak Rama tentang apa dan kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Juga mungkin nanti Kak Rama bisa jujur siapa yang menghamilinya." Aku mencoba memecah kebuntuan. "Terserah kamu sajalah. Anak itu sudah bikin malu keluarga, disekolahkan, dikuliahkan, supaya pinter, malah metek. Ayahku memang masih belum menerima kenyataan. Sedangkan ibuku, dia sudah cukup tenang." Aku ketuk pintu kamar Kak Rama. "Mbak, ini aku. Bukain dong please." Aku harus merayu-rayu supaya diizinkan masuk. Tak lama pintu dibukakan. Aku lihat mata Kak Rama begitu sembab. "Masuk dek," ajak Kak Rama. Aku masuk. Biar bagaimanapun, masalah ini harus segera diselesaikan sebelum kandungan Kak Rama semakin bertambah besar. Mbak boleh kok cerita sama aku, daripada disimpan sendiri. Toh aku ini kan adik Mbak, sedikitnya bisa menjadi pendengar yang baik." Aku bicara begitu hati-hati. Ini semua salah Arfan. Mendengar nama Arfan, aku terperangah, seakan tak percaya dengan apa yang aku dengar. "Arfan Mbak, Arfan mana lagi?" "Arfan yang dulu ngelamar Denny." Ya Tuhan, sesempit inikah dunia? Gumamku dalam hati, seperti menolak kebenaran ini. Gimana ceritanya sampai bisa seperti ini sih? Aku ingin marah, tapi kutahan. Aku juga gak mengerti. Bisanya gak mengerti itu sampai membuat perut Mbak hamil. Kamu mau seperti ayah ibu, menjadiku seperti semua kesalahan ada padaku. Maaf Mbak, maaf. Kalau begitu Mbak harus cerita ya." Kak Rama bercerita. Arfan nampak begitu menarik pada pandangannya. Pertama kali bertemu Arfan justru di rumah, ketika dia menyampaikan maksudnya ingin menikahi Kak Denny. Waktu itu Arfan nampak biasa saja. Kak Rama bercucuran air mata, menceritakan kejadian demi kejadian. Sampai suatu ketika, Arfan mendatanginya di kampus. Ya, dia mengakui kalau dia mencintai Kak Rama, dan Kak Rama tak mampu menolak karena dia juga mencintai Arfan. Alasannya dia nyaman. Aku bertanya,
soal apakah Kak Rama pernah memperhatikan perasaan Kak Denny yang pernah berhubungan hati dengan Arfan. Jawabnya ngalor ngidul, tak jelas arahnya. Kak Rama juga menceritakan tentang hubungan intimnya dengan Arfan sampai menghasilkan janin di perutnya. Apa Arfan sudah tahu Mbak hamil? Tahu? Apa katanya? Arfan akan tanggung jawab. Lalu kapan dia akan kesini? Entah, aku sedang membujuknya buat dia berani bertanggung jawab. Ya dia harus bertanggung jawab, jangan mau enaknya saja. Iya, tolong kamu juga bantu Mbak, jangan nyala-nyalain Mbak terus. Iya Mbak, begitulah ceritanya. Sampai di sini luka yang ditorehkan hanya sebab asmara. Tapi di depan luka itu juga disebabkan tersesatnya pikiran-pikiran di alam liar, penuh hewan buas, anak berduri, jurang yang curam. Singkat cerita, Arfan datang maksud hati hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keanehan muncul di sini. Ayah dan ibu sangat begitu marah, ingin memukul, ingin mencakar. Saat bertemu Arfan, bak kapas disiram air, lemas. Dari pertemuan itu, disusunlah waktu pernikahan. Pernikahan tanpa pesta, tanpa mengundang tetangga. Sampai pada tanggal pernikahan yang telah ditentukan, Arfan dan Kak Rama sah menjadi suami istri. Tentu secara siri, rahasia atau tertutup. Karena katanya KUA tak mau menikahkan perempuan yang tengah hamil. Apakah Kak Rama bahagia dengan pernikahannya? Mungkin, tapi yang nampak lebih bahagia justru Kak Denny. Aneh, ada apa sebenarnya ini? Mungkinkah ada sesuatu yang tak terjamah mata sedang berlangsung hari ini? Hari berganti minggu, berganti bulan. Persis 3 bulan usai pernikahan. Artinya usia kandungan Kak Rama sekitar 7 bulan. Kak Rama melahirkan prematur. Persisnya mungkin bisa dibilang keguguran, karena bayi tak bisa diselamatkan. Pada suasana duka ini, Arfan marah betul. Bahkan dia sampai pulang ke rumahnya di Jepara, kota Samaran. Ceroboh kamu mah, punya anak tidak dijaga. Aku mau pulang ke rumahku. Pegang kata-kataku, kamu gak bakal laku sama laki-laki lain. Kak Rama hanya menangis. Pertengkaran ini terdengar sampai ke ruang tamu. Ayah, ibu, dan kami semua tak bisa berbuat banyak. Entah kenapa, semua seolah ketakutan. Tahun ajaran dimulai. Aku mendapat kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, di mana Kak Rama juga kuliah di sana. Yap, Kak Rama mulai aktif lagi di bangku perkuliahan. Sebelumnya dia mengambil cuti selama 2 semester. Tapi hari-hari yang seharusnya menggairahkan selalu saja diselimuti awan hitam, misteri dari kejadian per kejadian. Aku selalu mendapat laporan tak enak didengar dari beberapa teman Kak Rama mengenai dirinya. Awalnya aku anggap itu hal biasa, mungkin pengaruh psikologis dari perpisahannya dengan Arfan. Tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Kak Rama terlihat seperti nenek tua bila dipotret kamera. Bukan kataku saja, melainkan banyak teman. Kak Rama sekaligus yang mengakui itu juga. Dan yang paling mengerikan, Kak Rama menjadi wanita yang memiliki kepribadian ganda. Ceritanya dimulai dari sini. Suatu hari Kak Rama chat aku di WA. Tapi ada yang ganjal. Ini Ratih ya? Lah siapa lagi? Ada apa mbak? Aku bukan mbakmu. Dari jawaban itu, aku pikir HP-nya dipinjam orang lain. Lah siapa? Temannya Mbak Rama. Aku yang ada dalam dirinya. Maksud mbak apa? Sudah dibilang, aku bukan mbakmu. Namaku Juru Perniti Samaran. Di mana Kak Rama? Aku tak mau peduli. Saya itu Juru Perniti. Ragaku Rahma, jiwanya aku. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Kenapa kamu di tubuh Mbak Rama? Karena ada yang nyuruh. Siapa? Kamu gak perlu tahu siapa majikanku. Aku sudah betah di sini. Aku tak tahu lagi harus menjawab apa.
atau mengusahakan apa. Ternyata kejadian kiriman pesan dari nomor WA Kak Rama bukan padaku saja. Seorang teman Kak Rama, lelaki, juga memperlihatkan teks percakapan dia dengan Kak Rama. Malah lebih mengerikan, teman Kak Rama dapat ancaman untuk diganggu, bahkan akan dibunuh. Sampai di sini, aku masih mencoba berpikir positif bahwa Kak Rama sedang iseng saja, tapi tebakanku keliru. Seorang ketua dari UKM berbasis Islami mengobrol denganku. "Rat, aku pernah lihat cewek, kasihan banget, tatapan matanya kosong. Di kanan kirinya ada sesuatu. Di depan belakangnya terlihat ada kurungan dari kaca. Apa yang Mas lihat itu dia?" Sembari memperlihatkan foto Kak Rama. "Iya betul dia, aku ingat. Kamu kenal? Ini mbakku Mas, mbak kandung." "Iya, sepengetahuan Mas dia kenapa?" "Gak tahu pasti, tapi menurutku ada orang sengaja menanam jin di tubuhnya. Atau mungkin apa Mas? Itu akibat dari dia berhubungan badan dengan seseorang yang memiliki ilmu hitam. Ibarat ilmu pengetahuan. Hal seperti ini juga banyak variabelnya, Rat. Jadi aku tak tahu pasti." "Mbakku sempat hamil di luar nikah Mas." "Ya Allah." Mas Rofi menghirup nafas panjang. Nyatanya memang dia memiliki kelebihan pandangan dibanding manusia normal lainnya. Suatu hari, aku menyempatkan mengunjungi kos Mbak Rahma. Aku sengaja menjaga jarak supaya dia tak memiliki tanggung jawab buat mengurusku. Jadi kami tak tinggal bersama. "Mbak, gak kuliah?" tanyaku. "Berat Dek." "Loh kok berat?" "Ada saja halangannya. Jangan alasan ah, sudah semester tua kok malas kuliah." "Kamu gak tahu apa yang aku rasain ya. Mending urusin diri kamu sendiri aja. Kau malah jadi marah-marah, kan aku cuma ngingetin." Aku begitu kaget dengan respon Kak Rama, bahkan sedikit takut melihat matanya yang melotot. Aku lebih memilih tak berlama-lama dan mending pamit pulang. Apa ayah dan ibu sudah tahu perihal Kak Rama ini? Aku harus memberitahu mereka segera. Yah, sepertinya ada yang aneh sama Mbak Rahma. Lewat VCWA. Aneh gimana lagi? Mbak seperti gak bisa ngendaliin dirinya sendiri gitu. Ayah gak paham. Kalau ayah ingat ibu pas dulu kerasukan, mungkin Mbak Rahma juga seperti itu. Tapi Mbak Rahma gak nyakar gitu. Menurut temanku, Mbak Rahma ada yang ganggu, semacam santet atau apa gitu namanya. Ya Allah, ini cobaan apa lagi? Ya, apa gak lebih baik kita bawa Mbak ke Pak Kosim atau ke orang pintar lainnya gitu? Kamu bujuk dia, harus bisa. Begitulah aku memberitahu ayahku. Suatu hari, setelah jam kuliah selesai, aku dipanggil dosenku suruh menghadap ke ruangannya. "Mbak Rati, saya mendapat informasi kalau Mbak itu saudara jenengan, betul nggih?" tanya Mbak dosen. "Iya Pak, betul. Kenapa Pak?" Hatiku berdebar. Mungkinkah Mbak Rahma membuat onar? "Oh begini, apa keluargamu gak merasa ada sesuatu yang aneh sama Rahma?" Saya bingung harus ngejawab seperti apa Pak. Saya juga mendapatkan cerita dari sana-sini soal Mbak Rahma. Bahkan saya juga mulai takut gangguan-gangguan itu semakin menyelubungi psikis Mbak Rahma. Oh, jadi keluarga sudah tahu. Kemarin saya baru memberitahu ayah. 3 hari yang lalu, saya membawa 2 teman yang andal di bidang supranatural. Sengaja saya undang mereka ke kantor di sini untuk mencoba menolong Rahma, karena saya begitu kasihan melihat kondisi fisiknya dan psikisnya. Akibat gangguan itu, aktivitas kuliah Rahma juga terganggu. Jadi bagaimana Pak? Mbak Rahma bisa disembuhkan? Bisa, tapi cuma 5 menit. Maksudnya Pak? Saya panggil Rahma ke ruangan ini, di mana 2 teman saya sudah menunggu di sini. Satu teman saya mencoba mengeluarkan jin
yang ada di tubuh Rama. Bukannya jin itu keluar, justru Rama malah tertawa mengejek. Sampai akhirnya teman saya itu lemas, tak sadarkan diri. Nah, teman saya yang kedua, dia berhasil mengeluarkan jin itu. Tapi selang 5 menit, jin tersebut masuk lagi. Terus dia bilang, "Ye, aku mlebu maneh." Itu suatu hinaan yang luar biasa bagi seorang supranatural. Lalu bagaimana, Pak? Akhirnya teman saya mulai berdialog dengan sesuatu yang berada dalam tubuh Rahma. Dari sanalah didapatkan informasi kalau dia memang sengaja dikirim oleh seseorang untuk menjaga Rahma. Padahal buktinya justru si jin inilah yang menghancurkan kehidupan Rahma. Lalu apa kesimpulan teman Bapak itu? Ya, mereka angkat tangan, tak sanggup menetralisir, dan mereka meyakini orang yang mengirimkan jin itu memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Kemungkinan siapa yang mengirimkannya, Pak? Masih kata mereka, yang mengirimkannya dipastikan seorang lelaki yang pernah berhubungan badan dengan Rahma. Tapi kita jangan berprasangka buruk, biar tak jadi fitnah. Terima kasih, Pak, atas usahanya membantu Mbak Rahma. Iya, sama-sama. Saran saya, tolong untuk segera diobati. Khawatirnya kalau dibiarkan akan semakin parah dan mengganggu kejiwaannya. Kemarin kepada ayahku, aku menceritakan cerita-cerita temanku. Hari ini aku menceritakan pengalaman dosen dan 2 temannya. Ayahku semakin bingung dan khawatir. Aku semakin geram, ingin sekali menemukan jawaban. Kenapa sampai terjadi seperti ini pada Kak Rama? Kak Rama bukan tak pernah sadar. Artinya meskipun secara batin dia diambil alih oleh kekuatan gaib, tetap ada hari-hari di mana dia bercerita layaknya seorang yang baik saja. "Dek, aku kimbuh ya. Kok rasanya capek? Padahal aku ya orang ngapa-ngapain. Malah aku kayak lebih malas dari biasanya. Mbak harus banyak berpikir positif. Sholatnya jangan ditinggalin." Iya, Mbak juga lagi berusaha memperbaiki diri. Ya harus toh. Mbak, besok kita pulang ke rumah dulu yuk. Barang sehari 2 hari. Kangen kumpul sama keluarga. Iya yuk. Aku juga udah kangen ibu. Denny juga disuruh pulang. Oke siap, nanti aku hubungin Mbak Denny. Begitulah aku membujuk Kak Rama untuk menyempatkan pulang. Ya, selain melepas penat rindu, juga sekalian Kak Rama akan dipertemukan dengan Pak Kosim. Siapa tahu dari sanalah awal kesembuhan itu ada. Keesokan harinya, aku dan Kak Rama jadi pulang ke rumah. Nampaknya Kak Denny pun juga. Singkat waktu, kami berlima tengah berbincang santai. Diketuklah pintu dari luar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Kosim, silakan masuk, Pak." Ibuku mempersilahkan. "Gimana Bu kabarnya? Bapak dan semuanya?" "Semuanya sehat, Pak. Alhamdulillah." Entah apa yang terjadi dengan Kak Rama. Dia diam saja. Dari wajahnya seolah Mbak Rama tak suka dengan kehadiran Pak Kosim. Bukan cuma Kak Rama yang memasang wajah cemas, Kak Denny juga. Tiba-tiba Kak Rama berteriak garang sekali, "Minggat kowe, mau apa kesini?" "Loh, belum apa-apa sudah diusir saja," jawab Pak Kosim. Ayah ibuku sudah tahu perihal masalah Kak Rama, tapi baru hari ini menyaksikan langsung Kak Rama berubah kepribadian. "Aku tahu, dulu kamu yang mengambil watu kuburan di rumah ini," cecar Kak Rama. "Oh, kamu masih ada nasab sama pengirim watu kuburan itu?" "Ya betul, itu tuanku." "Namanya siapa?" "Tidak perlu tahu. Mantan suami dari jasad yang sedang kamu tinggal ini." "Kamu sudah tahu rupanya. Sekarang kamu mau apa?" "Loh, bener. Padahal aku cuma nebak yo. Mau kamu pergi dan jangan ganggu lagi anak ini." "Hah, silakan keluarkan aku jika kamu bisa. Kamu di situ nggak sendirian kan? Ada pasukan." Iya, kamu berani lawan kami?" "Berani. Penolongku cuma satu." "Siapa?" "Allah." Aku tidak takut." "Kalau begitu, siapkan dirimu."
Pak Kosim dan Kak Rama terlibat cekcok, hampir adu fisik. Untungnya Pak Kosim tangkas menghadapi amukan Kak Rama. Butuh waktu beberapa jam sampai kemudian Kak Rama lemas. "Sekarang saya minta kamu kembali pada tuanmu, bawa seluruh pasukan yang ada di tubuhnya anak ini," perintah Pak Kosim. "Iya, aku mengaku kalah. Hari ini kamu bisa mengusirku. Kapan hari aku akan datang lagi? Mungkin di tubuh yang lain. Selama kami masih punya Allah, kamu mau datang kapanpun, akan kami lawan. Sekarang kamu pergi." Dibacakanlah banyak sekali ayat-ayat suci, sampai Kak Rama benar-benar terlihat lemas dan muntah-muntah tak karuan. Proses menghadapi jin yang ada dalam tubuh Kak Rama lebih lama dibanding pembersihan rumah dahulu. "Pak Suko, sejujurnya saya mau katakan, jin tadi dan pasukannya sudah berhasil dikeluarkan. Tapi apa, Pak? Tapi karena jin itu telah lama bersarang di tubuh anak Bapak, jadi ibarat parasit yang ditarik dari inangnya, maka inangnya bisa terluka. Nah, luka inilah yang sekarang ada di tubuh anak Bapak. Jadi ada semacam cacat yang tak nampak, tapi itu ada. Saya harap Bapak bisa memahaminya." "Nggih, Pak. Jadi langkah selanjutnya apa?" "Silahkan setiap seminggu minimal 2 kali Bapak bawa anak Bapak ini ke jamiah kami untuk diterapi dan diruqyah." "Insya Allah, Pak. Terima kasih sudah membantu." Saat ayah dan Pak Kosim mengobrol, Kak Deni malah menangis sesegukan. "Kenapa, Nduk?" ibuku bertanya. "Maafkan aku, Bu. Ya semua ini gara-gara aku." "Maksud kamu apa, Nduk?" "Arfan memanfaatkan Mbak Rahma supaya bisa dekat sama aku." "Astagfirullah. Lah pripun ceritane?" "Selama Arfan menikah sama Mbak Rahma, aku sama Arfan menjalin hubungan gelap." Nampak Kak Deni tak bisa membendung air matanya yang semakin deras. Ya Allah Robi, aku, ayah, ibu yang mendengar itu amat sangat terkejut. Aku tak bisa lagi berkata-kata dan akalku sulit mencerna pengakuan Kak Deni. "Pak Suko, jika boleh, saya mau berbicara sedikit. Monggo Pak Kusim." Dahulu ada semacam ilmu hitam, yang mana cara mendapatkannya itu dengan menyetubuhi gadis perawan. Saya curiga Arfan sedang atau bahkan sudah menguasai ilmu yang membuat pemiliknya menjadi sakit ini. Jadi menurut Pak Kosim, Rama dan Deni ini tumbalnya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi karena ini semua telah terlaksana, saya harap kita semua bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian. Meskipun itu kejadian buruk, yakinkah Allah memiliki keadilan untuk keluarga Pak Suko? Bersabarlah. Ya Allah, kuatkanlah kami semua dalam menjalani cobaan darimu. Hari itu kami semua menangis, sekaligus bersyukur karena memiliki harapan untuk keluar dari jeratan teluh pengasihan seorang lelaki yang mengadakan dirinya sendiri kepada setan. Semoga. Rati berkata, "Itu Mas ceritaku. Aku mau Mas menanggapi seperlunya." Aku menjawab, "Ya Allah, berat sekali ternyata. Baiklah, aku punya saran. Aku akan mempertemukan kamu dengan guru spiritualku." Rati mengatakan, "Jika itu baik buatku, aku ikuti saran Mas." Aku menjawab, "Insya Allah." Sampai di sini ceritanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.